Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya Dinda Aulia, perwakilan dari kelompok 1, akan menjelaskan tentang morfologi daun. Anatomi daun. Umumnya, ada dua tipe daun, yaitu daun dorsiventral dan daun isobilateral. Daun dikatakan mempunyai tipe dorsiventral apabila jaringan tiang atau palisade hanya terdapat pada sisi atas dari daun. Sedangkan daun isobilateral adalah daun yang mempunyai jaringan tiang pada sisi atas dan sisi bawah. Daun dorsiventral biasanya tumbuh horizontal. Permukaan atas tampak lebih cerah dibanding permukaan bawah, karena terdapat perbedaan struktur antara daun bagian atas dan daun bagian bawah. Tipe daun ini dimiliki hampir semua tumbuhan anggota Dicotyledone. Sedangkan daun isobilateral tumbuh vertikal sehingga kedua permukaan daun menerima sinar matahari dengan intensitas yang sama. Daun isobilateral mempunyai struktur yang seragam antara permukaan atas dan bawahnya. Tipe daun ini dapat dijumpai pada beberapa jenis tumbuhan dikotil dan hampir semua tumbuhan monokotil. Daun biasanya tersusun oleh berbagai macam jaringan, tetapi secara garis besar, daun tersusun atas jaringan pelindung, yaitu epidermis dan derivatnya, jaringan dasar atau mesofil, jaringan pengangkut, jaringan penguat, dan jaringan sekretori. Baiklah, untuk pertama kita jelaskan tentang epidermis. Epidermis itu berada di atas permukaan dan di bawah. Biasanya terdiri atas lapis sel, tetapi ada pula yang terdiri atas beberapa lapis sel, biasa disebut dengan epidermis ganda. Misalnya pada daun ficus sp, Nerium sp, dan Piper sp. Sel epidermis tidak mengandung klorofil, kecuali pada sel penutup stomata dan sel epidermis daun tumbuhan yang berada di dalam air. Dinding sel epidermis daun mengalami penebalan tidak merata. Sel yang menghadap keluar memiliki dinding sel yang lebih tebal. Penebalan dinding sel diakibatkan oleh lignin dan kutin yang membentuk lapisan kutikula. Terkadang terdapat lapisan lilin di atas lapisan kutikula tersebut. Stomata sebagai modifikasi epidermis dijadikan sebagai salah satu indikator untuk membedakan tipe daun. Jika terdapat stomata pada bagian atas daun dan bawah daun disebut tipe amfistomata. Jika stomata hanya terdapat pada bagian bawah daun disebut tipe hipostomata. Sementara itu, jika stomata hanya terdapat pada bagian atas daun disebut tipe epistomata. Di sini adalah struktur anatomi daun Nerium alendre dengan epidermis ganda. Stomata dapat tersebar merata di seluruh permukaan daun, tersusun menurut alur-alur tertentu, yaitu seperti pada daun rumput, atau terdapat pada bangunan khusus yang meneliti dari permukaan daun. Sel-sel epidermis tidak mengandung kloroplas, kecuali pada sel penutup. Namun, daun tumbuhan yang tenggelam dalam air, epidermisnya mengandung kloroplas. Modifikasi epidermis yang lain ialah sel kipas, terdiri dari sederet sel yang lebih besar dari epidermis normal, dengan dinding tipis dan vakuola besar. Terdapat di permukaan atas daun tumbuhan, suku, rumput-rumputan, dan berfungsi untuk mengurangi penguapan pada peristiwa menggulungnya daun. Baik, yang kedua kita lanjut ke mesofil. Mesofil adalah jaringan dasar terletak antara epidermis atas dan epidermis bawah. Pada kebanyakan tumbuhan dikotil, mesofil berdiferensiasi menjadi jaringan tiang atau jaringan palisade dan jaringan bunga karang atau jaringan spons. Sel-sel penyusun jaringan tiang berbentuk silindris, tegak, dan pada permukaan daun, selapis atau lebih, rapat satu sama lain dan mengandung banyak kloroplas. Karena fungsinya untuk menangkap cahaya, maka kepadatan jaringan tiang tergantung pada intensitas cahaya, yaitu yang menerima cahaya langsung lebih padat daripada dalam teduh. Pada daun tumbuhan rumput-rumputan, mesofil tidak berdiferensiasi menjadi jaringan tiang dan jaringan bunga karang, tetapi terdiri atas sel-sel parenkim yang tersusun yang struktur dan ukurannya sama. Selanjutnya adalah jaringan pengangkut. Jaringan pengangkut pada daun berupa tulang daun. Tulang daun pada tumbuhan dikotil terdiri atas satu tulang daun utama yang bercabang-cabang membentuk jala. Sedangkan tulang daun tumbuhan monokotil berderet sejajar sumbu daun dan dihubungkan oleh berkas pengangkut kecil. Fungsi tulang daun sangat penting karena mengangkut air serta zat hara dari tanah dan menyebarkan hasil fotosintesis ke bagian tubuh yang lain, sehingga struktur jaringan pengangkut ini harus dapat mencapai semua sel mesofil yang terlibat dalam fotosintesis. Berikut adalah perbandingan struktur bekas pengangkut pada tumbuhan monokotil dan dikotil.
Selubung berkas pengangkut pada tumbuhan anggota suku rumput-rumputan ada dua macam, yaitu berlapis satu dan atau berlapis dua. Bila dua lapis selubung luar terdiri dari sel parenkim yang berdinding tipis, dapat mengandung kloroplas atau tidak. Selubung dalam disebut juga sarung mestom, terdiri dari sel parenkim terkecil dan dinding yang lebih besar. Keempat, ada jaringan pengangkut, jaringan penguat. Jaringan penguat pada daun dapat berupa kolenkin dan sklerenkim. Kolenkin biasanya terdapat dekat tulang daun yang besar tepat di bawah epidermis, dan pada tepi daun tumbuhan dikotil. Pada tumbuhan monokotil, serat banyak dijumpai pada berkas pengangkut, sedang pada anggota suku Gramineae, serat membentuk balok panjang pada salah satu sisi ataupun kedua sisi berkas pengangkut. Kelima adalah jaringan sekretori. Jaringan sekretori berupa kelenjar dapat dijumpai pada daun-daun lebar dengan struktur berupa massa-massa sel parenkim padat dan terdapat di ujung berkas-berkas pembuluh. Selain kelenjar, pada mesofil daun, contohnya daun citrus sp, dapat dijumpai rongga minyak esensial. Berikut ini gambar dari perbandingan struktur anatomi pada daun tumbuhan dikotil dan monokotil. Terdapat banyak perbedaan sangat-sangat berbeda, dari mulai ruang gerak kutikula, stomata, epidermisnya, sklerenkim, ruang lisigen, dan lain-lain. Baiklah, sekian dari presentasi dari kelompok kami. Maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.